Minim korupsi, gaji super tinggi, kehidupan sosial yang sangat nyaman. Jadi sedikit dari banyak alasan kenapa Denmark mendapatkan gelar negara paling bahagia di dunia. Dan memang pada kenyataannya, hal-hal baik yang menyenangkan tersebut dimiliki oleh si negara yang gadisnya cantik-cantik itu. Maka tak heran, kemudian kalau banyak orang yang berandai-andai tentang enaknya hidup mereka sekarang, seumpama terlahir sebagai seorang Denmark. Ketika orang-orang memuja Denmark dengan segala pencapaiannya, ada satu negara yang bisa dikatakan berkebalikan dengan semua hal yang dimiliki negara Nordik itu. Iya, negara ini bernama Burundi. Angka kemiskinan sangat tinggi, kehidupan sosial menyeramkan, pemerintah yang bermasalah adalah sedikit dari banyak borok yang dimiliki Burundi. Titel negara paling sedih dan menderita pun seolah jadi penegasan kalau Burundi memang sangat terpuruk. Kita mungkin menduga kalau Suriah nasibnya sangat mengkhawatirkan, tapi siapa sangka kalau negara dikepung konflik itu ternyata punya indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dari Burundi. Iya, Burundi baik dari fakta dan data, ternyata lebih prihatin lagi daripada Suriah yang begitu parah. Lalu, seburuk apa kehidupan di negara Afrika bagian tengah ini? Simak video ini sampai selesai. Burundi jadi sisi kebalikan dari Denmark. PBB sudah merilis daftar terbaru negara-negara paling bahagia di dunia. Di sana kita bisa dapatkan nama Denmark di peringkat pertama. Dan seperti yang sudah kita ketahui, Burundi terpuruk di peringkat paling buncit. PBB tentu tidak ngawur dalam menyusun daftar ini, kecuali pada kenyataannya Burundi memang sangat kacau. Suriah mungkin jadi negara paling ngeri saat ini, tapi nyatanya Burundi lebih parah. Dari berbagai aspek Burundi memang sangat edan, mulai dari pemerintahannya yang tidak beres, kehidupan sosial masyarakatnya yang rusak, angka kekerasan yang tinggi, korupsi yang tinggi, serta angka kemiskinan yang juga melambung. Sungguh, hidup di Burundi memang benar-benar mengerikan. Makin terpuruk dengan titel negara termiskin. Tak hanya diganjar gelar negara paling tidak bahagia, Burundi nyatanya juga masuk ke dalam 3 besar negara paling miskin di dunia bersama Kongo dan Republik Afrika Tengah. Dari data yang disusun IMF, rata-rata pendapatan per kapita Burundi hanya 818 US dollar. Sangat jauh kalau dibandingkan dengan Indonesia yang mencatat angka 11.126 US dollar, dan makin jauh pula dengan Qatar yang memiliki pendapatan per kapita sebesar 130.000 US dollar. Masyarakat Burundi lebih dari 80% berprofesi sebagai petani. Pekerjaan yang sebenarnya bisa membuat mereka hidup cukup, walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu. Di sana memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah hal yang berat, bahkan butuh usaha yang sangat keras. Belum lagi soal gaji yang rata-rata hanya sedikit sekali. Kita mungkin merasa bekerja di Indonesia susahnya luar biasa, tapi coba lihatlah Burundi, dan kita bakal bersyukur sejadi-jadinya. Burundi makin terpuruk dengan human trafficking. Tak habis cerita soal titel negara miskin dan paling tidak bahagia, Burundi ternyata juga jadi salah satu tempat di mana human trafficking begitu gencar dilakukan. Tercatat, setiap tahunnya ada begitu banyak orang-orang di sana yang dijadikan komoditi. Entah sebagai wanita penghibur atau pekerja di luar negeri yang bayarannya mungkin sangat-sangat rendah. Masih berhubungan soal human trafficking, di negara satu ini juga terdapat banyak oknum yang diduga mengeksploitasi anak. Caranya adalah lewat mempekerjakan anak-anak itu di ladang-ladang ataupun pabrik-pabrik. Seperti yang kita tahu, ini adalah hal yang sangat dilarang. Mengeksploitasi anak adalah tindakan pidana berat. Ngerinya kekerasan di Burundi. Beberapa waktu lalu, di Burundi sempat terjadi ketegangan luar biasa di antara orang-orangnya. Masalah pokoknya sebenarnya politik, akan tetapi meluas jadi konflik etnis. Jadi, orang-orang yang ketahuan berseberangan dengan pemerintah akan diburu untuk dibunuh. Yang perempuannya mungkin juga mengalami hal yang sama, setelah sebelumnya bakal diperkosa terlebih dahulu. Pembunuhan terjadi hampir setiap hari, bahkan korbannya mencapai angka 100-an orang. Sungguh mengerikan saat itu. Dan kabar buruknya lagi, konflik di sana tak kunjung segera berhenti.
dan terkesan ditutup-tutupi oleh pihak terkait. Fakta ini pun akhirnya membuat nama Burundi makin terpuruk. Tak hanya jadi negara termiskin tapi juga penuh konflik. Ketika orang-orang Burundi muak dengan negaranya sendiri, seumpama kamu jadi warga Burundi dan mendapati segala hal yang tadi, lalu apa yang bakal kamu lakukan? Bertahankah atau memilih pergi untuk nasib yang lebih baik? Jawabannya sudah jelas adalah pergi. Dan hal tersebutlah yang memang dilakukan oleh orang-orang Burundi. Iya, dengan semua kegilaan yang terpampang di sana, wajar rasanya kalau orang-orang Burundi memilih hengkang dari negerinya sendiri. Dari data yang ada, tercatat ada ratusan ribu orang-orang Burundi yang mengungsi dari negaranya. Tanzania, Rwanda, Kongo adalah beberapa negara yang jadi tujuan orang-orang Burundi. Mengungsi adalah pilihan yang paling waras kalau melihat hal-hal mengerikan yang ada di Burundi setiap harinya. Nah, beginilah potret Burundi, negara dengan skala titel buruk yang membuat semua orang di dunia bersyukur tidak lahir dan tinggal di sana. Menyakitkan memang kalau melihat orang-orang di sana, mereka berjuang untuk bisa hidup lebih baik, tapi susahnya minta ampun. Melihat kehidupan orang-orang ini, kita mungkin harus benar-benar sangat bersyukur karena lahir dan tinggal di Indonesia.